Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar ya, insya Allah. Jelas. Ya, Mbak Nuri. selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bunda Ani dan juga seluruh peserta dari kelas keuangan Muslim 1444 Hijriah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan terima kasih atas menyempatkan waktunya, terutama buat narasumber kita kali ini yang sudah menyempatkan ya untuk bisa sharing di kelas keuangan Muslim 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kelas keuangan Muslim pertemuan perdana akan segera dimulai. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua ya bisa bertemu dan berkumpul di ruangan Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di kelas keuangan Muslim 1444 Hijriah di pertemuan perdana, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya Nuri dari Hannover Jerman akan memandu kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, alhamdulillah akhirnya kelas keuangan Muslim 1444 Hijriah bisa terselenggara, dan terselenggaranya KKM ini atau singkatan dari kelas keuangan Muslim. KKM ini bisa merupakan persembahan dari komunitas Rumaisa Sabila, Sakinah Finen, dan Generasi Izah yang itu berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di baik yang ada di Eropa dan juga di Indonesia. Masya Allah, tidak menyangka berbagai komunitas yang pada saat ini berkolaborasi untuk terselenggaranya acara atau kelas keuangan Muslim ini begitu banyak ya, dan mendapat respon yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan lancar dari kelas yang pertama sampai terakhir. Dan insya Allah kelas keuangan Muslim 1444 Hijriah ini akan diselenggarakan sebanyak 8 kali pertemuan. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kelasnya diadakan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Tadi komunitasnya tidak saya sebutkan lagi satu persatu. Tadi sudah ada tayangan videonya karena saking banyaknya ya. Jadi apa namanya? Insya Allah nanti juga akan ditayangkan kembali di akhir acara. Ya baik, kita pada pertemuan perdana ini saya agak gugup nih, sudah lama tidak bertatap di Zoom meeting dengan Ibu Dr. Muniarti Muklis atau akrab disapa Bunda Ani. Masya Allah, senang sekali akhirnya bisa satu Zoom lagi dengan Bunda Ani, Masya Allah. Ya, Bunda Ani ini adalah narasumber kita, narasumber kelas keuangan Muslim selama 8 pertemuan ya, Insya Allah. Dan tadi juga sudah ditayangkan ya video terkait kurikulum vitae dari Bunda Ani. Jadi kalau yang belum kenal mungkin nanti bisa dibaca ya kurikulum vitae-nya seperti apa, karena panjang sekali, luar biasa aktivitas beliau. Jadi kita Rumaisa betul-betul berkah dan beruntung bisa mengundang Bunda Ani ke sini gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Nah, ini sebelum dimulai Bunda Ani, ini saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa di sini walaupun ini Zoom meeting online ya pertemuannya, tapi kita tetap melaksanakan kita membuat tata tertib selayaknya bagaimana kita menjaga adab di majelis ilmu.
Dan tata tertibnya sudah di-share ya di grup Telegram. Jadi bagi ikhwan akhwat rahimakumullah yang belum cek, mungkin bisa dilihat dulu apa saja tata tertibnya, dan yang sudah, mari kita sama-sama berusaha menjalankannya, insya Allah. Dan juga saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, linknya mungkin ada di Telegram, dan mungkin teman-teman panitia bisa men-share linknya, atau sekaligus tata tertib di di chat box-nya, mungkin untuk mengingatkan peserta yang belum sempat di Telegram, melihat di Telegram. Ya baik, kita langsung saja ke acara inti ya, tidak berlama-lama karena waktunya juga pendek. Langsung saja ke Bunda Ani. Dipersilakan Bunda Ani. Terima kasih Mbak Nuri, terima kasih Sama-sama. Mbak Anggi, Mbak Berta, Mbak Faiza, Mbak Mega. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali bisa bersama-sama hari ini kita mengkaji secuil apa yang saya tahu sebenarnya. Kalau saya mungkin masih jauh ilmunya dari yang hadir di sini ya, yang sudah melalang buana dan luar biasa semangat untuk Rumah Isa, di grup rame banget gitu kan. Sayanya kayaknya nggak aktif ya Mbak Nuri ya. Kagok sebenarnya kalau ngomong saya, karena biasanya kalau di luar negeri biasanya dipanggil Kak Ani, atau dipanggil kalau di dalam negeri di kampus dipanggil Madam Ani. Oh, Madam Nah, Ani. Masya Allah. jadi panggilnya Kak Ani aja deh. Oh, Kak Ya, Ani. Ya, baik. kalau di Malaysia, Siap. di Inggris dulu pernah sama-sama dengan teman-teman yang di UK ya, 6 tahunan di sana, biasanya dipanggil Kak Ani. Oh, baik. Ya, Jadi enaknya manggil apa nih? Kak Bunda Ani atau aja, Kakak? Kak Ani, biar oke, kayak baik. lebih Kak muda Ani. gitu. Baik. Iya, iya. Nih kadang-kadang Kak Ani juga manggil Mbak Nuri jadi Nuri aja gitu ya, karena wajahnya masih kayaknya baru tamat SMA. Masya Allah. Amin. Halo Mbak Pengennya, Berta, mana ya pengennya nih Mbak Kak. Berta ya? Ini Mbak Faiza juga, Masya Allah. Di Spanyolnya di mana Mbak Faiza? Mbak Faiza. Beliau adik kelas Madam Ani ini di Malaysia. Siapa ini? Coba buka dulu maskernya. Mbak Faiza Spanyol. Masya Allah. Di PCIM Spanyol, Spanyol di mana? Kota mana? Di Librari katanya, di Librari Kak. Di Granada. Oh, Granada. Oh, Masya Allah. Iya luar biasa Pak Iza ya. Barusan kalau saya baru 2 kali ke sana, Granada, di Cordoba sama Sevilla sama Madrid. Kemudian yang kedua ke Valencia. Ya, alhamdulillah kemarin juga yang dari Valencia datang dari Universitas Jaume the First di Valencia, datang ke Taskia di Bogor. Ya, alhamdulillah kita memang 2014 lah lulusnya ya. Kalau Kak Ani lulusnya 98. Iya, ya, alhamdulillah ini kita sebenarnya apa ya? Hanya sekedar ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kalau misalnya pengen lebih ini lagi, kita bisa nanti diskusi lebih banyak lagi karena masih ada 7 kali pertemuan lagi. Nah, para ibu-ibu sekalian, Mbak Feni, Mbak Mega, Mbak Nur Fitriani, Mbak Ayu, Mbak Cesar Marga Putri, ini izinkan saya mengenalkan dulu apa itu Sakinah Finance. Mungkin Mbak Nuri udah pernah dengar ya sebelumnya. Ini buku-bukunya, ini podcast kita. Kalau misalnya anak-anak kita ingin mendengarkan yang bahasa Inggris, silakan. Kemarin juga pernah sama Bunda
Bunda Rita kalau nggak salah ya dari UK pernah ngisi podcast, ngisi acara sama anak saya Layina yang memang rata-rata anak-anak ngisi podcastnya dalam bahasa Inggris. Silahkan nanti kalau misalnya ada yang manfaat untuk anak-anak kita yang ada di Eropa. Begitu juga ini ada kalau mungkin misalnya bunda-bunda yang di rumah Isa ada kegiatan-kegiatan untuk kelas ikro, kelas anak-anak mengaji, silakan pakai juga ini ada strategi nasional untuk edukasi anak-anak dari usia 0-6 tahun sampai 7-12 nanti saya ceritakan di slide selanjutnya, dan juga ada Spotify, ada YouTube ya. Silakan nanti ke YouTube Sakinah Finance juga ada beberapa, ada banyak juga ya rekaman-rekaman. Nah, tentu saja ini nih kalau kenal dengan bendera-benderanya ini Madam Kak Ani baru sampai UK, baru sampai Spanyol, baru sampai yang untuk Sakinahnya ya Jerman, Paris ya Prancis, negara-negara yang lain untuk di Eropa rasanya yang Swiss belum nggak jadi karena pandemi. Kemudian yang kalau di UK sudah hampir semua kota, alhamdulillah. Dan ini adalah foto-foto teman-teman yang waktu ada di berbagai negara ya kegiatannya sampai ke Jepang. Kalau ini di Saudi juga pernah ngisi workshop-workshopnya pastinya juga di Kanada, Amerika. Alhamdulillah punya kesempatan sampai ke sana. Ini di Houston, foto-foto di Houston juga ada di sini. Ini di Houston pada waktu itu di Philadelphia, di Washington, sama di Boston. Kalau di Kanada hanya sampai di Toronto saja. Kemudian ini di rata-rata di Inggris, di Australia juga ada, di Sydney, di Melbourne. Pernah kita juga ngasih kajian di Brisbane, ya ke Gold Coast hanya mampir saja. Nah, ini juga di negara-negara lain, misalnya Jepang juga termasuk pertamanya ke Jepang sebenarnya. Kemudian di sini juga ada Qatar, Saudi, tentu saja Malaysia seringkali ya, beberapa kali, bahkan Turki, Pakistan, Brunei, ya, Mesir, Filipina, Rusia. Terakhir memang sebelum pandemi itu di Rusia, kalau yang offline-nya sempat di Moskow. Alhamdulillah bertemu dengan saudara-saudara kita sesama semangat iman dan takwa kita, insya Allah iman dan Islam kita itu di berbagai negara, dan rasanya kajian-kajian seperti ini harus diulang-ulang karena kita memang pelupa ya. Jadi harusnya sering-sering untuk mengkaji masalah keuangan ini karena pintu iblis masuk banyak banget dari masalah keuangan. Nah, kalau yang udah begini-begini udah tahu ya ini pasti kayaknya online selama pandemi ini ya Mbak Nuri. Nah, ternyata Mbak Nuri selama Kak Ani di luar negeri itu nggak banyak sebenarnya karena kan komunitas kita ya tahu sendiri lah, Spanyol bisa berapa sih, hitung aja gitu kan. Pengajiannya paling berapa orang sih, paling di kota Madrid. Di Granada nggak tahu nih Faiza ada nggak yang aktif tiap bulan ketemu gitu, paling ketemu juga 10 orang ya, nggak ada ya Faiza ya, paling banyak di Moskow, di Granada belum dengar juga. Kalau di Eropa di Perancis juga paling yang paling kuat sih di Paris ya. Kalau Mbak Nuri sendiri di mana Mbak Nuri? Saya di Hanover, Jerman. Di Hanover, Kak Ani baru sampai di Frankfurt sama di yang ngisi kajian itu berapa lama itu banyak juga kajiannya, berapa komunitas itu di Hamburg. Oh, di kota-kota besarnya, yang lebih besarnya. Ya di Hanover, yang lain-lain mungkin Ulm sama itu hanya mampir-mampir aja, ya jalan-jalan aja. Yang di Hamburg yang banyak sekali komunitasnya, ramai banget, ya. Ramai banget. Nah, senang banget ya ketemu dengan komunitas-komunitas Indonesia. Memang pesannya tolong katanya sampaikan ke ustadz-ustadz yang mau datang ke Jerman, ke Perancis, tolong bawa materi-materi yang seperti ini. Itu pesannya pada waktu itu. Karena memang
untuk detail dari segi perhitungan dan sebagainya, zakat, waris itu memang agak lumayan jarang dikupas. Nah, ternyata ketika masa pandemi itu lumayan Mbak Nuri, naiknya signifikan sekali. Tahun 2022 ini melambat sedikit, tapi sudah 8 ribuan orang yang ikut. Offline-nya banyak banget, sekali datang itu 1000. Aduh, kayaknya kewalahan banget gitu. Kemarin Kak Ani di Jogja aja ada penyandang disabilitas itu sampai 1.200 orang. Sampai mahasiswa itu sampai 1.500 orang. Coba bayangin sekali duduk gitu ya, ketemu orang 1000-ribuan gitu. Terus yang di Prabu Muli itu sampai tadinya mau 2.000 orang tapi dikurangin jadi 1.000. Aduh, kayaknya ngomongin uang aja sampai ribuan orang gitu ya. Rame banget gitu ya. Nah, kita trainers juga pengennya Mbak Nuri. Nah, kalau ikut sampai 8 kali pertemuan, Mbak Feni, Mbak Faiza sudah layak disebut trainer. Ya, Mbak Anggi juga udah trainer ya, Mbak Anggi ya. Nah, ini ya jadi udah layak disebut trainer. Kenapa? Karena sudah ikut 8 kali materi penuh. Ya, mudah-mudahan bisa jadi komunitas trainer yang ada di Sakinah Finance. Kita baru ada 300-an trainer. Ya, trainer itu apa? Ya, kita inginnya menyebarkan. Ya, menyebarkan. Nanti kalau 8 kali pertemuan, nanti tolong dicatat ya, panitia nanti dapat sertifikat, bisa digunakan untuk ya menjadi coach, menjadi trainer di mana-mana gitu ya, insya Allah. Nah, para umahat sekalian, para adik-adik sekalian, masalah kita apa sih? Benar nggak nih masalah kita ya? Ini mungkin pernah dengar juga ya, Kak Ani bicara soal masalah-masalah kita. Sebenarnya dari permasalahan yang paling banyak itu ada di masalah pernikahan, persiapan pernikahan. Kadang-kadang kita milihnya pengennya yang wah gitu ya, walaupun terpaksa utang. Terus masalah kita apa lagi? Masalah kita nggak tahu akad-akad syariah itu seperti apa sih. Jadi kalau ada hutang piutang sama saudara, dikasih sama orang atau di tempat kerja amplop-amplop yang nggak jelas, ini apaan ya, ini halal nggak sih? Pernah nggak sih kita nanya-nanya kayak gitu? Ya, Mbak Feni, Mbak Faiza, sering nggak kita nanya-nanya, ini amplop ini halal nggak sih? Terus yang di rekening saya halal nggak sih? Terus saya kerja gini halal nggak sih? Nah, paling sering banget ya. Nah, kemudian gaya hidup kita, ya ini lifestyle kita atau halal style kita gitu ya. Jadi harusnya bukan lifestyle tapi halal style. Kenapa? Karena tidak semua lifestyle itu halal. Tapi kalau halal style bisa jadi lifestyle. Nah, itu ya. Jadi kita harapkan juga masalah yang lain juga seperti ini, perceraian. Nah, cerai boleh nggak? Ya boleh, ya nggak diharamkan, nggak dosa orang bercerai, tapi ya tentunya dibenci, ya dibenci Allah dan menjadi bahan rebutan oleh iblis yang berhasil menceraikan manusia. Dapat hadiah terbaik untuk iblis-iblis, setan-setan yang telah berhasil menggoda umat manusia untuk bercerai, suami istri yang bercerai. Ya, nah terus masalah kita apa lagi? Nggak tunaikan zakat. Malu banget. Nggak bayar zakat. Apa kata dunia? Gitu kan. Kenapa? Oh, saya bayar sih zakat ke Ani. Tapi saya nggak jelas berapa bayarannya. Sama juga itu. Sama juga gitu ya. Jadi, tapi nggak parah banget lah. Ya, yang penting bayar. Tapi nggak jelas cara bayarnya. Nggak jelas cara ngitungnya. Nggak jelas ini benar nggak. Daripada yang nggak jelas apa-apa gitu, yang nggak bayar apa-apa gitu kan, tambah parah lagi. Terus apalagi ini yang menyedihkan. Jadi sengketa harta bisa sampai urusan ke pengadilan. Ya, nah jadi apa dong yang kita perlu siapkan? Ya tentu saja mengatur uang itu sebenarnya salah satu kuncinya. Kenapa? Karena tidak mengatur uang yang baik, maka pernikahan menjadi momok. Bahkan kadang-kadang banyak perempuan-perempuan di berbagai negara terpaksa tidak menikah. Ya, Madam Kak Ani mungkin bisa sebutkan ya, salah satunya Malaysia sama Mesir karena mahar yang begitu mahal. Ya, mahar yang begitu tidak terjangkau, maka banyak perempuan-perempuan tidak menikah karena desakan orang tua untuk
mas kawin, hantaran kawin, bla bla blanya itu banyak banget embel-embelnya. Nah, maka dari itu mengatur uang itu juga menjadi salah satu solusi suami istri yang bentrok atau gaduh, kata orang Malaysia ya, karena masalah uang. Jadi banyak sekali urusan uang yang bisa menggoda umat manusia. Maka dari itu kita harus atur. Uang penting ya, penting lah. Tapi pentingnya hanya karena sebagai fasilitas, bukan sebagai tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah mencapai ridhonya Allah, mencapai keberkahannya Allah. Nah, tentu saja dengan cara bagaimana kita mengatur uang kita sebaik-baiknya. Nah, kemudian tadi soal waris. Sebenarnya kalau kita bisa ngatur dari saat ini, soal urusan waris sebenarnya nggak bisa terjadi persengketaan. Tapi kok banyak banget, bahkan maaf ya, ada ustadz yang, ini Kak Ani juga serem-serem ya, kadang-kadang sering ngomongin soal waris, apalagi kita kemarin kajian berkah Sabtu Ahad juga soal waris, itu detail banget Sabtu Ahad ya. Nah, terus ada ustadz yang bilang, aku malu banget ya, padahal sering ngasih kajian tentang waris, tapi keluarganya sendiri, keluarga saya nih katanya masih ada juga masalah waris, padahal udah saya jelasin. Jadi nggak mudah ya, nengger, kemudian nyimak, nyatet, berlatih-latih, tapi sendirian kita di rumah pinternya. Nah, jadi masalah juga. Kan tadinya kita, oke deh, nggak apa-apa deh, minimal satu orang deh yang pintar dalam keluarga. Nggak cukup loh, nggak cukup. Mbak Nuri. Kak Ani banyak ngelihat dia satu orang yang pintar, tapi kayak Ustadz tadi, tapi nggak taunya kata Ustadznya ini real ya, real banget gitu. Dia bilang apa? Kata Ustadznya, aduh, saya harus melerai urusan-urusan waris keluarga saya, padahal udah saya ajarin gitu kan, saya udah kasih tahu, tapi masih aja sengketa, masih aja berantem. Nah, jadi terus gimana dong? Ya semuanya harus belajar waris, semuanya harus belajar zakat. Semuanya harus belajar soal keuangan, gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana cara ininya ya. Nah, ini juga ternyata orang-orang Barat juga banyak sekali berkomentar soal mengatur uang. Kenapa? Karena manfaatnya untuk berbisnis, apalagi karena untuk masa pensiun, apalagi karena untuk ngurusin utang, apalagi nih ya. Ini yang ngomong orang-orang yang mungkin dari namanya bukan Muslim ya. Ada Brown Saunders, ada Suchin Martina Peng, Suzanne Bartolome, terus ada Almenberg Johan. Itu bukan orang-orang Muslim kayaknya dari namanya ya. Nih, terus apalagi perlu tuh ngurusin keuangan katanya. Kenapa? Karena guncangan pendapatan itu heboh banget kalau dalam keluarga. Terus apalagi? Ya, kalau misalnya nggak nyaman kerja ya, maka akan terjadi permasalahan dalam tempat kerja karena masalah keuangan ya. Makanya kami di Taskia ya, di kampus Taskia itu tiap bulan ngeliatin orang utangnya berapa. Kan kita suka ada koperasi ya. Nah, utangnya misalnya ada karyawan namanya Pak Iza, Nuri, itu kami perhatiin tiap akhir bulan utang mereka di koperasi lebih di atas dari 30% nggak? Kalau di atas 30%, kami panggil. Nuri, kamu kenapa? Kok utangnya ambil di atas 30%? Oh iya, saya nyicil rumah ini. Kamu gimana? Ada uang sambilannya nggak? Saya ada sih sebenarnya, saya ada bisnis ini. Nah, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau pas misalnya, Mbak Feni, ngutang, kenapa sampai 30% lebih dari gaji cicilannya? Gaji kamu kan 10 juta. Tapi kok nyicilnya 5 juta? Terlalu gede itu. Berarti kan 50%. Oh iya, saya itu terpaksa karena ini. Bisa dipastikan yang namanya Feni, karyawan di mana-mana aja. Kalau utangnya terlalu banyak, dia nggak fokus kerjanya. Di rumah juga nggak happy hidupnya. Maka dari itu, manfaat dari mengatur keuangan itu, menurut Gianetti Caterina, itu dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja. Ya, begitu juga dengan adanya manfaat mengatur keuangan, kita juga bisa meningkatkan lagi kemampuan atau kecerdasan teknologi kita. Karena kan semuanya pengaturan keuangan kita sekarang sudah berdasarkan teknologi. Ya, nah tentu saja dari sisi kacamata Islam, manfaat dari mengatur keuangan ini adalah atau anjuran dari mengatur keuangan ini adalah untuk
bisa menyiapkan hari esok, menyiapkan hari kita ketika dalam perhitungan nanti. Karena jangan sampai ketika kita tidak menyiapkan dari sekarang, itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang urusan utang, urusan zakat, urusan waris, urusan belanja, ya, urusan berinteraksi selama di Hanover, selama di Granada. Itu banyak sekali. Kalau bisa dihitung nih ya, Granada jam berapa nih Mbak Faiza? Jam 3 sore ya. Nah, jam 3 sore berarti dari jam 7 pagi tadi, atau Mbak Faiza bangunnya jam 4 lah ya katakanlah. Sampai jam 3 sore, di sana sekarang musim Eropa, sekarang musim ini Oktober, udah mau ini ya, autumn ya, udah mau winter. Nah, berarti kan sholat subuh kita sudah semakin siang ya. Katakanlah Mbak Faiza bangunnya jam 5, jam 6 lah sekarang sholat subuh ya. Jam 5. Jam 7. Wah, lebih ekstrim ya dibandingin di Inggris. Mungkin sekarang masih jam 6-an lah sholat subuhnya ya. Nah, coba kita bayangin ya, dari jam 6 Mbak Faiza bangun sampai jam 3 hari ini. Itu tuh berapa banyak tuh kerjaan Mbak Faiza ngurusin keuangan, sebenarnya dengan urusan ekonomi, ya kan? Di perpustakaan aja nggak bisa masuk perpustakaan kalau nggak bayar SPP. Gitu kan? Kalau Mbak Faiza kuliah lagi ya di sana ya. Nah, jadi bayangin banyak banget urusan keuangan kita. Kalau tidak kita bisa mengaturnya sesuai dengan syariah, itu kita jawab pakai apa nanti? Hello, jawab pakai apa gitu kan? Maka dari itu dalam ayat ini jelas banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah, dan bahkan disebutkan kita itu untuk beriman kepada Allah 2 kali, bertakwa kepada Allah 2 kali. Allah, terus disebut lagi oleh Allah, wattaqullah. Ya. Untuk apa? Untuk supaya memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan hari esok. Kenapa? Karena apa yang kita perbuatkan ini akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Ya, tentu saja yang dibuat itu kan urusan keuangan juga. Makanya tadi Kak Ani minta ngecek ya, kita yang tadi pagi bangun, apalagi kalau kita di Indonesia sekarang udah hampir jam 9. Ya, Mbak Anggi di mana ini Mbak Anggi? Mbak Anggi jangan-jangan udah di luar negeri mana gitu kan? Masih di Bogor, Madam. Masih di Bogor ya. Nah, jadi Mbak Anggi udah hidupnya kalau nggak tidur dari tadi jam 4 bangun ya, atau jam 4 kurang bangun, berarti kan sekarang udah jam 20. Bayangin 16 jam ya Mbak Anggi berinteraksi dengan kehidupan dunia. Itu semua kecil-kecilnya harus dipertanggungjawabkan untuk hari esok. Dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena di sini la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi. Jadi nggak akan bergerak tuh telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai nanti bisa menjawab beberapa hal yang ditanya. Tentang apa? Umrihi. Umrihi kenapa? Umurnya. Ada apa dengan umur saya nih? Apa yang mau ditanya nih? Yang ditanya apa? Bima afnahu. Ya, umurnya. Ya, kenapa? Di mana dihabiskan umur kita? Jadi selama berapa tadi? 20 dikurang 4, 16 jam ya. Mbak Anggi dengan Kak Ani selama 16 jam ini ditanya, baru 16 jam. Nah, kalau umurnya udah 50 tahun, Kak Ani kan udah 50 tahun ya. Mbak Anggi baru 30-an lah kayaknya ya. Kelihatan dari wajahnya sih 20-an deh di diskon. Ya. Nah itu ditanya. Ya. Ditanya nanti. Kemudian apa lagi? Nah ya, wa an ilmihi fima fa'ala. Jadi ditanya ilmunya apa yang dia sudah fa'ala. Fa'ala itu melakukannya. Terus wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Jadi tadi ditanya ilmunya gimana kita ngamalin.
Nah, Mbak Anggi kan banyak ilmunya, Mbak Faiza sampai seluruh buku di perpustakaan di Granada itu udah dibaca, tapi diamalkan enggak gitu kan. Nah, itu kan ditanya nanti di yaumil akhir nanti. Hai Faiza, kamu udah baca buku waktu itu di Granada, terus kamu udah paham, terus kamu nulis ujian, terus kamu ngamalin enggak? Ditanya itu. Kemana aja diamalinnya? Nah, serem kan? Serem kan? Makanya nanti Mbak Faiza harus ngasih kajian tentang Granada, ya. Nah, terus apa lagi? Ini nih yang tentang harta ini seru karena apa? Ada 2 hal yang ditanya, ya. Aina katasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana diperolehnya dan kemana, ya. Infak ini dibelanjakan, baik itu infak wajib maupun infak sunnah. Nah, jadi dalam hal yang baik-baik ya tentunya ya. Wa an jismihi fima ablahu. Jadi tentang tubuhnya, untuk apa aja nih kita gunakan tubuh kita? Untuk meliuk-liuk, untuk lenggak-lenggok, untuk memamerkan aurat? Enggak, insya Allah untuk di ubahat di rumah Isa, insya Allah untuk ibadah, untuk menjaga kesenangan suami, ya, untuk menjaga supaya kuat, sehat, supaya bisa mendidik anak-anak kita. Ya. Nah, tentu saja kita juga ingin di masa kita selama ini, selama hidup kita, ya, tentu saja menjadi orang yang terbaik. Apa orang yang terbaik itu adalah kata Rasulullah SAW, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang terbaik itu adalah yang panjang usianya dan banyak amal baiknya. Nah, kalau keuangan kita tidak kita atur dengan baik, biasanya kita tidak bisa banyak berbuat kebaikan. Karena apa? Sibuk dengan ngurusin utang doang. Lari-lari sana sini karena ketakutan utang, ya kan? Nah, terus apalagi kata Rasulullah? Yang mana tuh? Ditanya oleh orang, jawabannya Rasulullah adalah wasarun nas. Yang mana tuh Rasulullah orang yang wasarun nas? Terus mantola umruhu wasa'a amaluhu. Yang panjang umurnya, panjang juga umurnya, tapi nggak berkontribusi apa-apa untuk umat. Waduh, nggak mau banget dah, nggak mau banget kita kan, ya. Nah, maka dari itu, ikhwas sekalian, bapak ibu sekalian, ini ada juga bapak-bapaknya ya. Nah, seneng banget ya Kak Ani kalau ada bapak-bapaknya. Kenapa? Karena hanya bukan urusan ibu-ibu saja ngurus keuangan. Kak Ani nggak setuju banget gitu ya. Kalau ngomongin keuangan itu hanya urusan perempuan katanya. Itu mah urusan ibu-ibu. Coba nanti bapak-bapak ya, kalau nanti di hari kiamat ditanya nanti kira-kira jawabnya apa nih ya? Ya, misalnya urusan harta ketika ditanya, misalnya siapa nih ya? Di sini ada Bapak Muhammad Haris Hidayatullah. Ya, Haris. Gimana kamu? Waktu itu kan gaji kamu sekian-sekian. Kamu belanjain kemana aja? Tunggu ya. Aku tanya dulu sama istri aku. Nggak ada tuh, nggak ada ya. Nggak ada Mbak Nuri. Ya nggak ada pakai tanya-tanya. Nggak ada. Kenapa? Karena nanti semuanya adalah urusan sendiri-sendiri. Ya. Nah, jadi tentu saja ngurus keuangan ini perlu ada strateginya. Ya, perlu ada strateginya. Kenapa? Karena kalau salah, ini dia, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan iblis-iblis dan keturunannya untuk menggoda umat manusia melalui apa? Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Jadi memang diberikan izin oleh Allah dan diberikan tips ya supaya iblis-iblis setan itu menggoda manusia dari amwal, harta-hartanya, aulad, anak-anaknya, idhum, janji-janjinya. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Hei manusia, kamu hati-hati ya. Enggak ada tuh janji-janji setan itu kecuali nipu, jangan dengerin. Ya, makanya kita banyak terhasut karena urusan dunia, dibisik-bisikin enak banget ngerasanya. Termasuk Nabi Adam. Hai Adam, kamu mau nggak tinggal di sini selamanya? Kamu di surga ini selamanya. Akhirnya apa? Makanlah buah itu. Mau? Ya. Nah, jadi Nabi Adam ya
kakek buyut kita itu saja tergoda dan bahkan akhirnya menyesal, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena azab, karena hukuman Allah supaya Nabi Adam dan istrinya turun ke bumi. Ya, nah namun Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itulah doanya Nabi Adam kalau kita ingin bertaubat, ingin istighfar dan nyesal banget. Salah satu doanya yang itu doanya Nabi Adam bisa kita lantunkan ya. Nah, para umahat, para bapak-bapak sekalian, para ikhwas sekalian dimanapun, di negara manapun kita berada, insya Allah kita juga pengen jadi Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini nggak ganteng doang ya. Gantengnya Nabi Yusuf itu membuat Zulaikha merana-rana sampai semua teman-temannya juga, lo kagak percaya nih, sini tuh ganteng kan sampai luka semua jarinya gitu. Nah tapi ternyata Nabi Yusuf bukan hanya kegantengannya, makanya kalau orang hamil jangan baca Nabi Yusuf cuma karena pengen gantengnya ya, sekalian aja doanya, ya Allah gantengkanlah anakku ya Allah, kan nggak salah ya kalau pengen seperti itu ya, nggak salah ya, gantengkan anakku ya Allah gitu kan, kuatkan aku seperti Bunda Maryam gitu kan, seperti Ibunda Maryam gitu kan, ya nggak apa-apa pakai baca surat Maryam, surat Yusuf, tapi ingat ya Allah, aku ingin anakku menjadi bendaharawan yang keren, Menteri Keuangan Indonesia yang jujur, yang pintar, yang cerdas seperti Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf juga dikenal sebagai bendaharawan atau akuntan atau penjaga keuangan negara yang sukses. Nah, inilah banyak dipakai strategi Nabi Yusuf ini dalam merencanakan keuangan. Sebenarnya sederhana. Ya, pesanan Nabi Yusuf sederhana. Kalau lagi gajian, jangan dihabisin. Disimpan untuk besok-besok. Nah, itu aja pesannya. Dan itu ternyata berhasil membawa Mesir gemah ripalo jenawi. Ya kan? Karena mentakwilkan mimpi raja pada saat itu dan ternyata ada hubungannya dengan keuangan Mesir. Ya. Nah, jadi kita pengen dong nanti dalam keluarga kita juga seperti itu. Maka dari itu kita hari ini bisa nggak kita betul-betul mengatur keuangan kita bukan karena urusan kekurangan, kehilangan aja, tapi juga urusan apakah sudah sesuai dengan perspektif syariah, dengan Al-Quran, dengan pesan-pesan Rasulullah. Ya, jadi ketika kita ngatur keuangan tuh kita bawa Rasulullah, kita tanya Allah, kita libatkan Allah dalam urusan keuangan kita. Kadang-kadang nih maaf ya, kita kadang-kadang alpa ya, ketika ada utang kita mah mikirnya apa? Gimana ya, bisa nggak minta bantuan sama itu? Enggak, kita nggak ngomong bisa nggak kita minta bantuan dengan Allah. Pertamanya itu tuh, bantuan ke banknya, bantuannya ke saudara mah nanti nomor sekian. Apa maksudnya minta bantuan dari Allah? Karena apa? Masalah kekurangan, kehilangan itu bakal banyak setiap hari kita dapatkan. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Mbak Nuri barusan kehilangan, misalnya ada barang yang beliau sukai hilang, ada aja tuh. Atau Mbak Nuri bilang, aduh kayaknya kita kekurangan anggaran nih untuk tahun ini. Ada aja tuh. Ini tiap bulan, tiap hari, tiap tahun ini ada nih kisahnya di rumah kita. Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Nah, tapi berapa banyak sih dari kita yang melibatkan Allah? Ya Allah, aku kurang ya Allah, cukupkan ya Allah. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni. Kita bawa Allah dalam doa-doa kita. Kita sebut asma-asma Allah. Berapa banyak sih? Berapa banyak yang kita pada hari ini di ruangan ini yang ingat kepada Allah ketika ada masalah keuangan. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak bahkan saudara-saudara kita yang masih ingat dukun ketika kurang uang, nggak ingat Allah, ingatnya dukun. Ada tuh masih sekarang masih hidup tuh. Ya, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita masih ingat tuh. Ya. Maka dari itu banyak buku-buku akhirnya menawarkan, kamu mau cepat kaya ya? Oh, laris tuh buku-buku yang kayak gitu tuh. Atau investasi keuangan. Kamu pengen punya mobil 6? Ayo ikut aku. Aku punya mobil 6 nih, nggak lihat nih.
Laris tuh acara kayak gitu, laris banget. Ya, laris banget. Kamu mau tahu nggak bagaimana caranya dapat 1 miliar dalam 1 tahun? Laris acara-acara kayak gitu. Buku-buku kayak gitu habis. Tapi apakah itu mendekatkan kita kepada Allah? That is a question, kata Pangeran Charles. Ya. Nah, jadi maka dari itu, ikhwas sekalian, kita ingin mulai dari sini. Nanti kan besok kita kajian kita minggu depan, Senin depan ya. Mudah-mudahan ini kita nyaman ya. Nyaman artinya waktunya nyaman. Kalau mau dibilang ngepas semuanya kan nggak mungkin ya. Tapi kira-kira bisa disempat-sempatkan lah. Karena kan waktunya cuma 1 jam. Nah, terus kita besok-besok kita ngapain aja nih? Ya, hari ini kita ngomongin soal mudah mengatur uang. Kita ngomongin soal kita ngomongin soal minggu depan mengelola pendapatan, kemudian kita ngomongin soal diagnosa keuangan, terus gimana nganggarin, terus nomor yang ketiga kita ngelola pendapatan, kebutuhan, terus yang kelima nanti pertemuan kelima kita pengen liburan keluarga itu seperti apa sih, terus nomor 6 pertemuan ke-6 ya untuk surplusnya ketika kita lagi banyak duit nih ya. Waktu itu Kak Ning ngisi di Doha ya, ada jamaah satu ya, suaminya kerja sebagai insinyur perminyakan di Doha di Qatar. Beliau bilang, Kak Ning, kalau aku pulang nanti bagusnya investasi di mana ya? Masa aku beli rumah lagi sih? Keren banget ya, keren banget gitu kan, orang Indonesia pulang dari luar negeri nggak mau beli rumah lagi gitu kan, karena udah kebanyakan rumah gitu kan. Maaf ya Mbak Anggi, rumah kita berapa Mbak Anggi di Bogor? Ya, nah terus gimana tuh surplus? Nah begitu juga ketika defisit. Utang emang boleh Madam Kak Ani, emang boleh kita utang? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ghalabatid dain, yang nggak boleh yang nggak sesuai syariah. Nah, nanti kita bahas itu di pertemuan ke-6. Yang ke-7 kita pengen ngebahas tentang ketidakpastian. Apaan tuh ketidakpastian? Ketidakpastian itu banyak resiko-resiko di depan, kita harus antisipasi. Kan tadi ayatnya jelas. Wal tanzur nafsu mak qadama lighad. Jadi kita harus pastikan lagi nih ke depannya kira-kira bisa nggak nih kita perhatikan yang mana yang perlu kita antisipasi resikonya. Misalnya resiko rumah, kira-kira ada yang perlu direnovasi nggak? Kalau nggak roboh. Ini Kak Ani ya ditinggal di daerah Sentul City. Usia rumahnya kira-kira 20-25 tahun. Ternyata Sentul City ini dulu sawah. Dan banyak sekali rayap-rayap yang dia menjadi silent workers. Tiba-tiba orang lagi ngaji nih, jatuh atap rumahnya. Udah 2 rumah tuh kejadian. Artinya resiko itu harusnya kita antisipasi dong, ya kan? Kita udah tahu tuh serpian rayap datang ke rumah. Banggi hati-hati ya, di Bogor sedang banget rayap hidup. Kenapa? Karena kita lembab. Ya, daerah kita lembab, kita hujan terus. Nah, harusnya kita hitung antisipasi. Untuk antisipasinya enggak di usia rumah itu 19 tahun, enggak. Antisipasinya di usia rumah itu 0 tahun. Kita udah tahu bahwa dia usianya 20 tahun harus diganti kalau daerah Bogor. Maka dari itu harus ada antisipasi, menabung, menyiapkan investasi untuk rumah kedua dan sebagainya. Ya. Ataupun kalau harus nyewa, rumah kita renovasi dulu deh. Kita mau nyewa, itu bentuk antisipasi juga. Tapi kan harus dipikirkan dari awal, ya. Nah, kemudian yang pertemuan ke-8 kita akan mengutip tentang waris. Ini seru banget. Sejam cukup nggak sih Kak Ani? Ya nggak cukup lah. Kalau mau seriusannya lagi nanti kita buka sesi yang lain ya. Yang mana dari 8 pertemuan ini yang nanti bakal lebih banyak kebutuhannya. Ya, kadang-kadang yang di Indonesia dengan di Eropa lain-lain kebutuhannya, ya kan? Nah, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya gitu ya dari soal yang tadi disebutkan, dijelaskan, nanti kita bisa bahas sekalian sebelum jam 9. Nah, ini kita pahamin sama-sama ya. Bisa ya kita pahami sama-sama. Nanti Kak Ani tes ya.
harus ada 3 pembicara yang menjelaskan tentang gambar ini. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Hadiahnya umroh, jumpa di Mekah. Nah ya, pertama adalah kita hijrah dong ke syariah. Udah syariah belum nih keuangan kita? Coba tunjuk tangan semuanya. Udah syariah belum keuangan kita? Belum. Waduh, kok belum tapi senyum sih, seneng gitu. Udah syariah belum? Mbak Feni, ini kalau yang lain-lain yang on video semuanya pada senyum-senyum tapi geleng. Ya, kayak nehi gitu. Aca gitu kan, tapi seneng gitu kan, berarti geleng dia kalau orang India. Nah ya, tentunya kalau yang belum hijrah ke syariah kita banyak-banyak istighfar. Karena jangan sampai malam ini ketika kita tidur nyenyak, besok kita tidak bangun-bangun lagi. Jangan sampai di jam yang kedua kita barusan tadi menyebut ayat-ayat Allah, kita belum berniat untuk hijrah ke syariah, Allah sudah cabut nyawa kita. Jangan sampai urusan utang piutang kita belum selesai, tapi besok Allah sudah panggil kita. Jangan sampai urusan janji-janji kita, urusan sengketa waris kita masih belum kita selesaikan, tapi Allah sudah panggil kita. Maka dari itu, apapun permasalahannya, mari kita sama-sama kita pecahkan satu-satu. Minimal niat dulu sekarang. Niat dulu. Ya Allah, aku ada utang sama si ini, si itu, tapi aku ngingkarin ya Allah. Aku izinkan aku untuk menyelesaikannya ya Allah. Semuanya niat, semuanya. Ya Allah, aku sama suami aku nggak akur ya Allah. Karena urusan keuangan, masalah belanja, dia cuek, dia nggak beliin barang nafkah, dia nggak kirim ke Indonesia. Aku kesel banget sama suamiku ya Allah. Tolong ya Allah, akurkan aku dengan suamiku. Niatkan semuanya. Kemudian apalagi? Ya Allah, anakku mau kuliah ya Allah, tapi aku nggak jelas ya Allah. Dari mana rezekinya ya Allah? Hanya Engkau yang ya Fatah, yang maha pembuka. Ya Allah, Engkau yang ya Rozak, maha pemberi rezeki. Ya Allah, ya Engkau yang mutakabbir, yang mampu membuat apa aja. Tolong ya Allah, bukakan anakku untuk supaya bisa mendapatkan rezekinya, melanjutkan kuliahnya. Ya Allah, anakku foya-foya banget ya Allah. Ngeluarin duit asal-asal banget. Dia lagi di Perancis ya Allah. Dia lagi kuliah S2 ya Allah. Ya Allah, tolong jaga anakku ya Allah. Ya Hafiz. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Ya Allah, berilah terang-terangnya cahayamu ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran untuk aku ya Allah menghadapi anak-anak aku. Ya Allah ya Sabur. Keren banget doanya, kita banyak banget. Allah mendengar, Allah ya Sami, Allah ya Basir. Insya Allah didengar Allah apa yang kita sampaikan. Ya Allah, aku banyak kali utang ya Allah hari ini ya Allah. Mudahkan aku untuk melunasinya. Bacain aja. Karena ini astajib lakum kata Allah. Doa aja sama aku kabulkan kata Allah. Tapi maaf ya, berapa banyak sih dari kita yang berdoa kepada Allah, ya kan? Berapa banyak sih? Ya. Nah, jadi tolong ya, mari kita sama-sama ya. Ini Mbak Faiza doanya semoga uang beasiswa saya cukup sampai saya selesai ya Allah. Ya. Doanya dirubah sedikit. Ya Allah, izinkan aku untuk menyelesaikan kuliahku ya Allah. Karena tanpa izin Allah, dan izin Allah itu mau-maunya Allah. Mau ngasih beasiswa, mau ngasih tiba-tiba ada di rekening, mau ngasih tiba-tiba ada kerjaan yang mudah, tiba-tiba dapat uang lebih dari uang beasiswa, terserah Allah. Dan Kak Ani, Mbak Faiza, itu dapat beasiswa 900 ringgit, 900 pound untuk biaya hidupnya. Di Inggris sendiri. Tapi bawa keluarga nekat. Biaya sekeluarga 1.450 pound. Dari 18 juta ke 29 juta kalau enggak Allah yang bantu
Itu hitungan manusia nggak kena banget dah. Tapi yang diminta kepada Allah bukan beasiswanya. Ya Allah, beasiswa aku dobelin dong ya Allah, kayak LPDP gitu ya Allah. Enggak, jangan. Karena Allah jangan diminta yang sempit, yang besar gitu. Yang minta kita itu yang luas gitu ya. Jadi biarin aja Allah yang ngasih jalannya kemana-mana. Min haitsu la yahtasib. Termasuk suami Kak Ani, Mbak Faiza. Di Inggris itu beliau lulusan IAIM juga ya. Tahun 1997. Nah, alhamdulillah waktu di Inggris kuliah juga S3. Beasiswanya nggak ada. Nggak dapet. Orang yang soleh, ganteng, paling ganteng sedunia. Paling baik gitu kan, sabar, pinter, cerdas, tapi nggak dapat beasiswa. Kok bisa hidup sih? Bisa selesai kuliah sebelum 3 tahun? Enggak, karena Allah yang menggerakkan. Karena kita doanya ke Allah. Enggak, rezeki itu bukan dari Islamic Development Bank. Bukan dari pemberi beasiswa rezeki itu. Jadi kalau rezeki minallah, laisa min bank, atau min LPDP, atau min kementerian ABC, atau laisa kadzalik. Ya, bukan dari itu. Nah, silakan kita untuk ini ya. Alhamdulillah ini Umi Afif, Mbak Feni ya, keren ya. Nah, jadi pastikan yang kita kerjakan saat ini adalah tujuan untuk to please Allah, ya, untuk supaya Allah ridho kepada kita. Itu kan tujuan kita itu. Maka dari itu kita jalanin cara-caranya. Salah satunya harus sesuai syariah. Karena syariah itu, ingat Islam itu kan akidah. Kita sudah diberikan iman insya Allah, ya, insya Allah kuat imannya. Nah, insya Allah nanti sesuai dengan syariah cara hidup kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas kita kan di syariah. Kemudian akhlaknya seperti akhlaknya, mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, akhlakul karimah. Nah, ini jadi dari konsep Islam sebagai agama sendiri syariah sudah disebutkan. Artinya kita harus menjalankan sesuai dengan syariah. Ya, kita tinggal di Hanover untuk apa sih? Insya Allah untuk hifzuddin, untuk menjaga agama kita. Makanya apa? Mbak Nuri kuatkan pakai jilbab. Terserah orang mau ngomong apa, gue pakai jilbab, ya kan? Karena identitas kita sebagai menjaga kelestarian agama kita. Terus hifzun nafs, ya, hifzun nafs untuk menjaga kehidupan kita. Ke Hanover, kenapa? Aku pengen kuliah lagi, pengen kerja lagi, ya. Ada tujuan, insya Allah memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi urusan studi lanjut, hifzul akal, sesuai banget dengan tujuan syariah. Ya, kayak kita doakan Mbak Faiza mudah kuliahnya di Granada, ya Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Nah, ini untuk supaya apa? Supaya Mbak Faiza mencapai untuk tujuan hifzul akalnya, menjaga keintelektualannya beliau, supaya bisa pulang ke Indonesia menyumbangkan keilmuannya, karena nanti akan ditanya, madza fa'ala, apa kamu udah lakuin, kata malaikat nanti, ya kan? Nah, kemudian hifzun nasl ini kita punya anak, alhamdulillah tadi ada yang berdoa supaya bisa buat pancake untuk anaknya gitu kan. Ya memang begitu. Ya, memang begitu, kita segala sesuatu itu kita biasakan. Ketika kita sudah orientasinya kepada Al-Qur'an, ketauhidan, itu latah sendiri gitu. Ya Allah, mama ini ya lupa ya. Jadi dikit-dikit latahnya kita itu ingatnya ke tauhid gitu ya. Latahnya kita itu ya Allah, astagfirullah. Jadi bibir kita tuh basah dengan zikir-zikir Allah. Ya, supaya apa? Keuangan kita jelas. Kita bisa menapis keuangan yang tidak jelas. Ya. Nah, kemudian hifzul mal, tujuan harta, apalagi spesifik untuk ngurusin harta kita, ya, menjaganya jangan sampai hilang, menjaga jangan sampai terkena harta yang najis, harta yang haram, menjaga jangan sampai harta ini diam saja tidak berfungsi, menjaga jangan sampai harta ini tidak dikeluarkan zakatnya, itu menjadi salah satu syarat kita mencapai tujuan syariah. Ya, nah maka dari itu pastikan yang pertama kali kita cek dengan suami, dengan saudara-saudara kita kalau belum menikah, ya, atau sedang bersama-sama hanya dengan saudara, dengan ibu, dengan ayah, tanya apakah sudah benar halalan thayyiban. Karena di dalam surah Al-Baqarah 168
kita diperintahkan oleh Allah, kamu makan aja apa-apa deh yang di muka bumi, sepanjang dia halalan thayyib. Jangan ikutin jejak setan, kata Allah. Ya, karena setan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, jadi memang kita diperintahkan untuk supaya memakan atau mengkonsumsi atau memakai barang-barang apa aja yang di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Halal thayyib secara lizatihi, secara bahan-bahannya, ya, dan juga li ghairihi. Jadi bukan hanya ini E475 ada nggak sih? Kayaknya ada lemak babinya deh. Coba deh, tuh rumusnya tuh E475 atau di Perancis disebutnya apa ya? Babi itu jambon ya, apa istilahnya? Kalau di Hannover apa bahasa Jermannya apa, Mbak Nuri? Swine. Swine, ya swine. Ya, kalau Mbak Ainil di mana Mbak Ainil? Di Belanda, varken kalau di sini. Varken. Apa namanya? Varken. Varken. Nah, tapi itu kan zatnya, ya kan zatnya najis, menjijikkan, yang haram, zatnya. Tapi li ghairihi, cara mendapatkannya juga harus diperhatikan. Makanya suami ditanya, ini udah halal belum? Gitu. Ya, kenapa? Karena pendapatan inilah yang akan menjadi pendopang kalau kita dalam keadaan kebutuhan yang dipenuhi kebutuhannya, kalau dia nggak kuat dia nggak bisa. Ya, nggak bisa mencapai impian, tujuannya. Kemudian kalau dia nggak kuat, defisitnya bakal belepotan. Kalau pendapatannya dari yang jelas yang haram, ketika dia utangnya memang udah haram, habis dah. Ya. Dan tentu saja rumahnya akan bocor. Ya, makanya ini gambar dari rumah ini, jadi pendapatan yang kokoh akan memenuhi kebutuhan daruriyah kita yang insya Allah sesuai dengan syarat-syarat syariah dan akan memenuhi kebutuhan kita untuk menunaikan zakat kita, infak sedekah kita, wakaf kita, hibah kita, dan pendapatan yang kokoh akan mengatasi, bisa menjadikan dia investasi kalau dia surplus, kalaupun hutang yang insya Allah syar'i, yang sesuai dengan syariah. Pendapatan yang kokoh akan mencapai perencanaan impian kita di ke depan, baik itu tahsiniyat maupun hajiat kita akan terpenuhi. Nah, pendapatan yang kokoh ini juga akan menjadikan kita mampu untuk mencapai atau memenuhi, mengantisipasi risiko-risiko kita dalam keadaan pensiun nanti, urusan-urusan waris, kematian, itu insya Allah akan bisa dapat diantisipasi karena pendapatan kita kokoh, yang halal dan thayyibat dari segi zatihi, li zatihi maupun li ghairihi, dan kemudian cara-cara dalam perencanaan kita sudah penuhi, insya Allah dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau ini ya, yang bisa menjelaskan gambar ini, model ini, silakan. Ya, dipersilakan kepada para peserta yang ya diharapkan bisa aktif semua ya. Silakan, ini ada permintaan dari Kak Ani untuk mungkin ada yang tahu atau mungkin pernah mendengar atau mungkin sesuai dengan pemahaman yang pernah didapatkannya terkait gambar yang ada di sini. Silakan, ada yang mau mencoba menjelaskan. Boleh langsung bersuara atau boleh raise hand, silakan. Apa saja? Kalau Ya. yang rumah, kalau yang rumah izin belum bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Yang mana aja? Silakan. Silakan, tadi yang berbicara siapa? Ke mute Saya. Ya, suaranya ke mute. Silakan. Izin yang menambahkan atau gimana ya? Mungkin menambahkan sedikit ya terkait Ya, yang silakan. tadi, yang tujuan syariah. Kalau yang rumah itu tadi belum ngerti saja karena mungkin pendapatan, kebutuhan dzurriyyah mungkin akan dijelaskan nanti ke depannya ya saja, insya Allah. Iya, siap. Jadi mohon bimbingannya yang itu.
Tapi kalau yang Makodisha ini pernah dengar gitu ya dari yang lain, bahwasanya tujuan syariat itu, diadakan syariat itu salah satunya yaitu rukun rukun Islam ya, syariah. Kemudian ada 5 hal. Yang pertama adalah menjaga agama. Menjaga agama ini salah satunya yaitu dengan apa? Dengan menuntut ilmu pun sama, yaitu menjaga untuk kebodohan atau menghilangkan kebodohan. Salah satunya yaitu belajar, itu menjaga agama. Salah satunya kita, termasuk saya juga saja ikutan ini ya, ikutan salah satu kelas ini untuk menjaga agama supaya utuh gitu pemahamannya. Itu. Yang kedua adalah menjaga kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga intelektual. Nah, ini pun sama, saya tujuan ke sini yaitu tadi menjaga agama supaya agamanya benar-benar lurus gitu ya, peruangan gitu ya. Keuangannya supaya benar, kemudian menjaga kehidupannya supaya lebih, tadi disebutkan di catatan saya apa tadi, kalau tidak salah satunya kalau tidak punya hutang gitu ya, maka itu akan berpengaruh kepada kebahagiaan kita, saya tulis di sini. Kemudian yang ketiga adalah menjaga intelek. Nah, ini pun sama, untuk menambah gitu ya, menambah wawasan bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan, yaitu keluarga. Tadi disebutkan dalam surat bahwasannya setan itu akan menggoda dari keturunannya, yaitu anak, kemudian dan hartanya. Maka salah satunya yaitu ini, jangan sampai saya gitu ya, keluarga saya itu penghasilannya itu tidak halal gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu menjaga harta. Salahnya ini supaya harta itu terjaga, bagaimana penghasilannya dari mana, kemudian dipergunakan untuk apa, disalurkan kemana gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa ditambahkan sedikit ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus mengikuti yang itunya, yang rumahnya. Mohon bimbingannya saja. Terima kasih Pak Agung. Ya, saya dari Muhammad Agung Sukabumi saja. Iya, alhamdulillah Pak Muhammad Agung. Alhamdulillah, terima kasih jamaahnya Al-Izzah ya, generasi Izzah. Dan alhamdulillah ini kita bertemu dengan para keluarga kita yang ada di luar negeri, di Eropa, dan tentu saja diharapkan ini interaksinya bisa saling memberikan manfaat. Silakan ada yang lain. Terima kasih Mas Agung, udah keren banget ya, keren lagi ya penjelasannya ya. Nanti yang rumah ini memang perlu. Silakan. Wah, ada Mbak Cynthia Dinda. Silakan. Jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh mencoba interpretasi yang rumah, Ustazah? Boleh dong. Ya, silakan Mbak Cynthia. Nah, jadi ini kan kayak rumah ya gambarnya. Jadi kan bagaimana rumah itu ada komponen kayak fondasi, tiang, dan atap gitu, dinding juga. Jadi ini ya ibaratnya kayak rumah rezeki lah. Tapi ya kita nggak boleh sempitkan perspektif kita bahwa rezeki itu hanya cuman materi gitu. Cuman karena ini konsepnya adalah finance, jadi kita memisalkan bahwa ini sebuah rumah gitu. Jadi sumbernya itu adalah pendapatan, gitu kan. Jadi pendapatan di sini disampaikan ada ini ya, beberapa sumber seperti gaji, bisnis, harta waris, ziswaf, dan hadiah gitu. Mungkin ya saya pernah dengar sih quotes atau apa gitu kan. Kalau mungkin nggak semua orang dapat gaji, tapi semua orang pasti dapat rezeki gitu. Jadi dari sini pendapatan yang disebar untuk 3 hal atau pilar-pilarnya atau tiang-tiangnya, yaitu kebutuhan, terus surplus atau defisit, dan impian. Maksudnya ya kita kan kalau punya pendapatan, punya uang tuh pasti yang utamanya itu adalah kebutuhan. Mungkin dari persentase yang terbesarnya adalah kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder gitu. Ya kayak untuk kebutuhan agama, jiwa, yang disebutkan tadi kan, keturunan, akal, harta gitu. Kemudian untuk menjaga supaya harta kita itu terjaga, maksudnya itu ada bukan value dalam arti riba, enggak gitu kan. Cuman kan kita tetap mempertahankan bagaimana
ya kondisi keuangan kita tuh tetap baik gitu. Gimana caranya ya kita mengelola investasi, kemudian ya kita atur kalau kita punya hutang kita prioritaskan gitu. Kemudian kita juga punya impian, semua orang pasti punya impian gitu kan, baik yang impian yang tinggi sekali maupun impian sebenarnya impian yang ya mungkin nggak penting tapi ternyata itu bernilai gitu. Namun untuk mengejar impian ini kita tetap harus menerapkan prinsip syariah atau ekonomi syariah tadi dan juga sifat qanaah. Jadi ya kita boleh mimpi setinggi langit tapi ingat bahwa semuanya itu udah Allah gariskan gitu. Jadi kita ibaratnya nggak tinggi hati gitu lah. Kita tetap bersandar bahwa ini semua karena Allah gitu. Dan mungkin mungkin setiap bulan, tiap tahun kita sudah melakukan 3 pilar ini gitu. Yang dimana endingnya kita akan mencapai kontingensi ini atau akan atau tidak akan terjadi. Maksudnya ya dalam hidup kita itu pasti kita akan mengalami namanya resiko gitu kan. Dan mungkin yang sampai umurnya ataupun ada yang tidak sampai kita akan mengalami yang namanya pensiun gitu. Dan juga kita akan memiliki keturunan atau ya kita pasti kan tadi kita udah ngelola harta kita supaya kita punya harta-harta yang bisa kita tinggalkan untuk keturunan kita supaya keturunan kita itu tetap terjaga gitu dari 5 hal tadi gitu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, Ustazah. Mohon maaf dan butuh diluruskan mungkin. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Mbak Cynthia udah keren abis ya, menjelaskannya dengan sangat baik sekali. Bahkan beliau menunjukkan satu peringatan tadi bahwa tidak semuanya sebenarnya yang berupa gaji. Maka dari itu di pendapatan kalau kita perhatikan di sini itu ada sumbernya. Sumber pendapatan dari mana sih? Gaji. Karena apa? Kebanyakan orang Indonesia ya gaji gitu kan. Kebanyakan orang seluruh dunia kalau dihitung kayaknya masih dalam dominan ya gaji itu ya. Nah terus apalagi bisnis, apalagi ingat harta waris juga pendapatan. Makanya bukan hanya dari kita bekerja keras kemudian kita dapat uang, kita tahu ini halal apa enggak, tapi kita juga tahu cara ngebagi warisnya benar enggak. Jangan-jangan karena kita ngotot pengen dibagi secara adil itu menurut kita sama, akhirnya apa? Akhirnya enggak halal. Atau kita ngotot, tolong ya, aku nih yang ngurusin ibu, kalian enggak. Jadi kalian enggak usah dapat apa-apa. Aku yang dapat arisan dari ibu almarhumah. Ternyata ada masalah di situ. Maka pendapatannya bisa menjadi tidak halal. Terus, loh ini apaan? Ziswaf ini apaan artinya? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Loh, emang pendapatan kita ada yang dapat? Ingat, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan atau orang yang di bawah yang disebut miskin, ya masakin, fuqara, ya inna shadaqati lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang menerima dana dari zakat. Bisa nggak halal? Kan dana zakatnya halal. Iya, tapi kalau caranya dia mengaku-ngaku miskin, dapat dana zakat, kan banyak orang begitu. Ya, ngaku-ngaku miskin, akhirnya dapat dana zakat, tidak jadi halal. Ya, hadiah. Emang hadiah nggak apa-apa? Emang hadiah haram? Kan orang ngasih mukena. Emang kan mukena untuk bagus dong, untuk sholat. Terus dia ngasih sejadah, dia ngasih Al-Quran, dia ngasih apa? Nanti dulu, dia ngasih atas apa? Kalau ngasih karena dia mau kickback atau dia mau riswah, jadi haram. Makanya ini tadi keren banget ya Mbak Cynthia, sudah berhasil mengartikulasikan ini dalam masalah keuangan. Nggak semuanya uang nih katanya gitu kan. Ya benar ya. Jadi dalam pendapatan ini banyak sekali unsur-unsur dari apa yang ada di kantong kita, di rekening kita, di dompet kita yang mungkin tidak halal. Terus gimana dong kalau kita tahu bahwa ini tidak halal? Keluarkan. Keluarin kayak mana nih? Gue makan apa nih besok gitu kan? Nah, jadi ya pertama tentu saja istighfar, taubat,
ya, ini riba. Tapi kata Allah nggak apa-apa kalau misalnya kamu udah nggak tahu kan itu riba, asal kamu jangan terjun lagi, jangan ngambil lagi ribanya gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas minggu depan tentang lebih detail lagi. Yang sekarang ini kita pahami dulu bagaimana pentingnya mengatur keuangan kita, dan tentu saja bukan hanya dari usia-usia muda seperti kita sekarang atau usia-usia produktif yang masih waras sekarang ini, tapi juga dari usia 0 sampai 6 tahun. Mana tadi suara anak-anak saya dengar ya. Kak Ani dengar suara anak-anak ya. Nah, kalau bisa anak-anak kita itu yang suaranya kedengaran tadi itu juga dengerin kita. Jadi dari 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 12, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun, 19 sampai 23 tahun, 24, 35, 36, 55, di atas 56, ini punya pendekatan yang berbeda. Nanti suatu hari kita kaji lagi nih. Ini kenapa sih beda? Artinya apa sih? Nah, itu ya. Jadi nanti satu-satu kita akan bahas, tapi tentunya hari ini karena waktunya kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita akan ada waktu lagi minggu depan. Ya, Terima kasih. baik. Dan tentu Ya. saja nanti kontak-kontak di media sosial kita ya, Mbak Nuri ya. Ya, siap. Ya. Siap, Kak Ani. Ya, Masya Allah, Jazakillah khairan katsiran, Kak Ani atas penjelasannya. Di awal sudah langsung diingatkan ya, bagaimana mengatur. Jadi kayaknya mudah mengatur, ini betul atau tidak ya? Jadi intinya ketika mau mudah mengatur uang dan keuangannya jadi rumah tangga, awalnya adalah cari dulu gitu, sesuai kita cari. Kalau udah sesuai dengan semuanya akan mudah, dan tadi bangunan keuangan di rumah tangganya pun akan kokoh dan kuat. Seperti itu ya mungkin ya. Ya Allah, ya Masya Allah. Langsung diingatkan seperti itu ya latar belakangnya. Jadi kalau belum syariah ya kesananya pun susah ya kan ya. Walaupun dijelaskan satu persatu gitu, tapi kalau belum paham kalau itu semua harus awal mulanya dari syariah sebagai seorang muslim gitu ya, maka insya Allah tidak akan sulit gitu. Jadi kesulitan-kesulitan itu tidak akan tipis terjadinya kalau sudah sesuai dengan syariah. Masya Allah, dalam banget Kak Ani hari ini baru pembukaan sudah. Jadi tadi saya kebayangnya Kak Ani udah langsung tipsnya gitu bagaimana mengatur keuangan gitu. Tapi ternyata ini yang lebih dalam lagi gitu. Diingatkan dulu seperti itu. Kalau sudah paham gitu ya, insya Allah ya kesananya dipermudah, insya Allah ya. Terima kasih. Ini mungkin karena waktunya sudah selesai, jadi kalau misalnya ada unek-unek dari Ihwan dan Akhwat terkait pembahasan hari ini, mungkin nanti bisa dikirim ya di grup Telegram seperti apa pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang insya Allah kita akan di-share ke Kak Ani, dan mudah-mudahan kalau mungkin Kak Ani sedang bisa menjawab, insya Allah akan dijawab ya pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Kak Ani. Selamat istirahat, mungkin ya sudah menuju waktu untuk istirahat di Indonesia, dan kepada para peserta juga hari ini yang mungkin ada di Indonesia, terima kasih atas kehadirannya dan selamat beristirahat gitu. Dan saya mewakili panitia kelas keuangan Muslim pada hari ini, mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan dan kesalahan, dan insya Allah kita bertemu lagi di Senin depan dengan tema yang berbeda tentunya, dan insya Allah akan lebih menarik lagi. Ya, ditunggu kehadirannya dan keaktifannya di Telegram ya. Silakan Telegram dipergunakan untuk sesi aktif, saling aktif, bertanya ataupun sharing terkait tema keuangan, kelas keuangan Muslim. Ya, baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.